Selamat pagi bagi kita semua saudaraku, sahabat doa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tentunya kita merasakan kasih Tuhan pagi hari ini. Saudara sudah bangun, saudara sudah menikmati kasih Tuhan. Tuhan telah menolong dan memberkati kita sepanjang malam, saudara. Dan pagi hari ini mari kita seluruhnya umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita mulai doa kita, saudara. Kita tinggikan Tuhan, kita muliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dialah segalanya bagi kita. Dialah Tuhan Allah kita yang luar biasa. Patut dipuji dan disembah, patut ditinggikan, saudara. Mari semua hamba-hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan, saudara, kita tinggikan Tuhan. Kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Engkau Yesus, permata hatiku, Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Dialah segalanya bagi kita, saudara. Dengan sukacita, dengan kasih daripada Tuhan, angkatlah pujian ini kepada Tuhan, saudara. Dan tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama saudara. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, jalannya bagiku. Bersama kita katakan Engkau Yesus. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, jalannya bagiku. Kau ku sembah, kau ku sembah Yesus, kau Allahku. Kau ku sembah dengan segenap hati. Kau ku sembah Yesus, kau Allahku. Hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Dia Tuhan Allah kita yang layak disembah. Dia Tuhan Allah yang layak ditinggikan, saudara. Dia Tuhan Allah yang layak diagungkan dan dibesarkan. Mari bersama saudara katakanlah kepada Tuhan, Engkau Yesus, permata hatiku. Haleluya. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam hidupku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Lagi katakan Engkau Yesus. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Kau ku sembah, kau ku sembah Yesus, kau Allahku. Kau ku sembah, kau ku sembah dengan segenap hati. Kau ku sembah, kau ku sembah Yesus, kau Allahku. Hanya Yesus yang layak disembah. Kau ku sembah, kau ku sembah Yesus, kau Allahku. Kau ku sembah, kau ku sembah dengan segenap hati. Kau ku sembah Yesus, kau Allahku. Hanya
hanya Yesus yang layak disembah. Kau ku sembah, kau ku sembah, Yesus kau Allahku. Kau ku sembah dengan segenap hati. Kau ku sembah, Yesus kau Allahku. Hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Haleluya, marilah sembah Dia, tinggikanlah Dia Raja kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Yesus yang layak ditinggikan. Oh, ku puji namamu, ku tinggikan namamu ya Tuhan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau yang layak disanjung dan dimuliakan Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Engkau yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingimu Tuhan. Ajaib-ajaib Engkau bagi kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu. Kami naikkan pujian kami kepada Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan Allah yang besar. Haleluya. Seluruh umat ciptaanmu menyembahmu ya Tuhan. Haleluya. Engkau Raja kami yang mengubah hidup kami Tuhan. Engkau yang menggendong kami. Engkau yang menatang hidup kami ya Tuhan. Oh, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami tinggikan nama Yesus, nama Raja di atas segala raja, Tuhan Allah yang besar. Tidak ada yang sepertimu ya Tuhan. Engkau yang membentangkan langit ya Tuhan. Engkau yang menciptakan dunia ini Tuhan. Kau yang menyelamatkan kami ya Tuhan. Kau memimpin semua kehidupan kami. Sebab itu kami puji namamu ya Tuhan. Engkaulah harapan kami, Engkaulah andalan kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kebanggaan kami Tuhan. Ku puji namamu, ku tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagi Tuhan. Glory bagi Rajaku. Kaulah segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Kau ku sembah, kau ku sembah, Yesus kau Allahku. Kau ku sembah dengan segenap hati. Kau ku sembah, kau ku sembah, Yesus kau Allahku. Hanya Yesus yang layak disembah. Tiada lain yang layak. Tiada lain yang layak disembah.
disembah hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah. Amin. Hanya Engkau yang layak dipuji, ditinggikan dan diagungkan ya Tuhan. Bagimu-lah hormat kami ya Tuhan. Haleluya. Sia-sialah orang yang berharap kepada kekuatannya, sia-sialah orang berharap kepada yang lain, tapi diberkatilah orang yang berharap kepada Yesus, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke batang air ya Tuhan, dan yang mendapat penghidupan, mendapat kesegaran, mendapat kekuatan, mendapat pertumbuhan. Demikianlah kami hamba-hambamu yang menaruh harapan kami kepada Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami akan menerima kekuatan, kami akan menerima pengharapan, kami akan menerima sukacita, bahkan menerima kesembuhan, menerima jalan keluar. Terpujilah namamu Tuhan. Diberkati dan ditinggikanlah Yesus, Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan Allah yang kami sembah. Sekarang ya Tuhan, berfirmanlah, berkatilah kami semua pendoa pengikut Yesus di pagi ini dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Hari lepas hari semakin bangga kami kepadamu ya Tuhan. Hari lepas hari semakin cinta kami kepadamu ya Tuhan. Diberkatilah Yesus, dimuliakanlah Engkau Bapa. Haleluya, haleluya. Syukur bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam nama Yesus. Hanya Tuhan, hanya Dialah satu-satunya Raja kita, penyelamat, penolong, penghibur kita, saudara. Tidak ada yang lain. Haleluya. Pagi hari ini saudaraku, kita akan diberkati firman Tuhan dari Yesaya 47 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan akan memberkati kita saudaraku. Mari dengan sukacita bukalah Alkitab saudara di rumah, bacalah saudara, sehingga kita diubahkan, dipulihkan, makin bangga kepada Tuhan Yesus Raja kita saudara. Ya, Yesaya 47 ayat yang pertama sampai ayat 15, hanya 15 ayat saja. Jadi kita selesaikan satu pasal ini pagi ini saudara, supaya kita besok saudara masuk lagi ke pasal yang berikutnya. Yesaya 47 ayat yang pertama sampai ayat 15. Puji Tuhan. Mari dengan sukacita, tetap dengan semangat saudara. Jangan tinggalkan doa pagi kita saudara. Bahkan bagikanlah kepada keluarga kita, bagikan kepada teman-teman yang lain. Saya percaya ketika firman Tuhan disingkapkan dan doa dinaikkan kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang begitu luar biasa memberkati saya, memberkati saudara, dan memberkati keluarga kita. Kalau kita sayang kepada teman kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, bagikan ya link doa ini saudara, supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Kita akan baca ya saudara. Ya, saya akan membaca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua. Tuhan memberkati. Keruntuhan Babel, turunlah dan duduklah di atas debu, hai anak-anak darah. Putri Babel, duduklah di tanah dengan tidak bertahta, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebut lagi manis dan genit. Ambillah batu kilangan dan gilinglah tepung, bukalah kerudungmu, angkatlah sarungmu, singkapkanlah paha, seberangilah sungai-sungai. Biarlah auratmu tersingkap dan aibmu kelihatan. Aku akan mengadakan pembalasan dan tidak menyayangkan seorang pun. Kata penebus kami, Tuhan semesta alam namanya, yang Maha Kudus Allah Israel. Duduklah dengan berdiam diri dan masuklah ke dalam gelap, hai putri Kasdim, sebab engkau tidak akan disebut lagi ratu atas kerajaan-kerajaan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku, dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan hukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya, aku selama-lamanya, aku tetap menjadi ratu. Sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Oleh sebab itu, dengarlah ini, hai orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata. Pada suatu hari juga
kepunahan dan kejandaan dengan sepenuhnya akan menimpa engkau, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu, katamu, tiada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu, itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Tetapi malapetaka akan menimpa engkau, engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadap bencana akan jatuh atasmu, engkau tidak sanggup menampiknya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat, biarlah tampil dan menyelamatkan engkau. Orang-orang akan meneliti segala penjuru langit dan menilik bintang-bintang, dan yang ada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Bersama-sama, demikianlah faedahnya bagimu dari tukang-tukang jampi itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Masing-masing mereka terhuyun-huyun, segala jurusan tidak ada yang dapat menyelamatkan engkau. Amin. Puji Tuhan, saudara. Nah, agak panjang kita baca pada saat ini, tetapi saudara, ini tidak terlalu panjang penjelasannya, saudara, karena saudara, inilah upah daripada orang-orang yang saudara pengekasih, yang sombong, yang angkuh, yang tidak mengandalkan Tuhan. Nah, pasal ini menubuatkan kehancuran ataupun kejatuhan daripada Babel, saudara. Ya, Babel ini mewakili kebudayaan kafir yang mementingkan diri sendiri, yang angkuh, yang sombong, saudara, yang tidak peduli Tuhan, tidak peduli ibadah, saudara, tetapi yang sombong, yang mementingkan keinginan daging, yang dengan angkuhnya, saudara, ya tidak peduli kepada kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan di sini ayat 8 sampai 9, saudara, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak ayat yang ke-8, saudara. Oleh sebab itu dengarkanlah ini, hai orang-orang yang hidup bermanja-manja, yang duduk-duduk dengan tenang, yang berkata dalam hatimu, tidak ada yang lain di sampingku, aku tidak akan jadi janda dan tidak akan menjadi punah. Kedua hal ini menimpa engkau, kepunahanmu dan kejandaanmu yang sepenuhnya akan menimpa engkau, sekalipun banyak sihirmu dan sangat kuat mantramu. Apapun yang diandalkan di luar Tuhan, saudara, saatnya akan hancur. Dulunya bermanja-manja, dulunya megah, dulunya kaya raya, saudara. Ya, karena setan itu pun kita tahu bisa memberikan harta. Ingatkah saudara bagaimana apa yang dikatakan oleh setan iblis kepada Tuhan Yesus di pencobaan di padang gurun itu? Pencobaan yang ketiga dikatakan, saudara, dibawa dia ke atas gunung, dia berkata, lihatlah semuanya. Diperlihatkan seluruh kekayaan dunia dari atas gunung itu. Seluruh dunia ini dan kekayaannya kuberikan kepadamu, asal engkau sujud menyembah kepadaku. Nah, saudara, setan itu bisa memberikan kekayaan, setan itu bisa memberikan harta. Tapi ingatlah, saudara, harta dan pemberian-pemberian yang berasal daripada setan itu hanya sementara, ada batasnya. Tapi yang dari Tuhan itu kekal adanya untuk selama-lamanya. Jadi saudara, orang-orang sombong, orang-orang angkuh, orang-orang kafir, saudara, saatnya nanti mereka akan jatuh. Kitab Maleaki berkata, saudara pengkasih, kitab Maleaki yang terakhir itu dikatakan, saatnya akan tiba engkau akan melihat perbedaan antara orang beribadah kepada Tuhan dengan tidak beribadah kepada Tuhan, antara orang mengandalkan Tuhan dengan orang mengandalkan setan. Engkau akan melihat perbedaan itu. Kapan itu? Saatnya akan tiba. Mungkin pada saat ini belum. Bahkan mereka sepertinya lebih gagah, lebih hebat, lebih kaya,
lebih segar kelihatannya, saudara. Kok orang-orang di dalam Tuhan ada yang sakit, ada yang lemah, saudara, tubuhnya. Kok kehidupannya dalam perekonomian agak sulit, saudara. Tapi ketahuilah, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, saatnya akan tiba bahwasanya orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang hidup dalam keinginan daging, mereka akan hancur. Sekonyong-konyongnya nanti akan tiba hari penghancuranmu itu, dikatakan oleh Tuhan. Nah, mereka yang menikmati berhala-berhalanya, mereka yang menikmati nafsunya dan mengandalkan hikmatnya, yang mengandalkan pengetahuannya, yang mengandalkan sihirnya, saudara, ayat 10, engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu tidak ada yang melihat aku. Kebijaksanaanmu, pengetahuanmu itulah yang menyesatkan engkau, sehingga engkau berkata dalam hatimu, tidak ada yang lain di sampingku. Nah, saudara yang kekasih, mungkin dia merasa dirinya hebat, nggak usah ke gereja, nggak usah berdoa. Alah, kamu ke gereja, kamu berdoa terus, tapi hidupmu susah-susah amat sih. Saya nggak usah berdoa, nggak usah ke gereja. Aku bisa punya mobil, punya harta, aku bisa keliling Indonesia. Udahlah, nggak usah kamu terlalu sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nah, saudaraku, itu kata orang, saudara. Nah, terlihat memang dia lebih mewah, dia, saudara. Tetapi ayat yang ke-11, apa yang akan terjadi, saudara? Ayat 11, tetapi malapetaka akan menimpa engkau. Engkau tidak tahu mempergunakan jampimu terhadap bencana yang akan jatuh atasmu. Engkau tidak sanggup memikirkannya dan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sekonyong-konyong yang tidak terduga olehmu. Nah, inilah yang akan terjadi, saudara, kepada orang-orang sombong, kepada orang-orang angkuh, kepada orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau orang yang mengandalkan Tuhan, saudara, apa dikatakan firman Tuhan, saudara, yaitu dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 52. Mazmur 52 ayat 8, saudara, ayat 8. Maka orang-orang benar akan melihat dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihat orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, yang berlindung pada tindakan penghancurnya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang hijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selama-lamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Haleluya, saudara. Sungguh ada perbedaan yang sungguh nyata antara orang yang berlindung kepada Tuhan dengan orang yang berlindung kepada harta kekayaannya. Orang-orang yang berlindung kepada harta kekayaan, kepada pengetahuannya, mereka akan hancur dan mereka akan dipermalukan. Nah, dikatakan tadi di sini, bukakanlah kainmu, biarlah terlihat auratmu, biarlah terlihat kemaluanmu. Akan tiba saatnya orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan dipermalukan, saudara. Dipermalukan. Tapi orang-orang mengandalkan Tuhan seperti pohon zaitun yang hijau. Aku akan bersyukur, aku akan memuliakan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan Allahku. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena kebaikannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami. Kita bermazmur, saudara. Biasakan diri kita mulai pada saat ini selalu suka memuji, suka bermazmur kepada Tuhan Allah kita, saudara. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam mazmur kita, ada kehidupan, saudara. Ada kesegaran dalam puji-pujian kita, saudara. Dari sekarang sampai nanti di sorga, kita akan tetap memuji-muji Tuhan, saudara.
kita akan tetap memuliakan Tuhan, kita akan tetap meninggikan Tuhan. Tapi orang-orang yang mengandalkan pengertiannya sendiri, yang mengandalkan pengetahuannya, mereka akan hancur, mereka akan menangis, mereka akan malu, mereka akan menjerit. Pilihlah hari ini untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Pilihlah terus mulai saat ini untuk bersandar kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang bersandar kepada Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya, yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan pada saat pagi hari ini. Itu sebabnya saudara berdoa. Itu sebabnya saudara pada saat ini memuji dan memuliakan Tuhan. Ada di depan kamera ini saudara, karena saudara adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah saudara semua. Diberkatilah saudara, disembuhkanlah saudara, dikuatkanlah tubuhmu. Diberkatilah segala usahamu saudara kekasih. Ini jaminan Tuhan saudara bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan sungguh-sungguh menguatkan kita, akan sungguh-sungguh memberkati kita saudara kekasih. Saya berdoa supaya roh Allah terus bekerja dalam kehidupan kita untuk terus menghidupkan firman Allah ini. Tiap-tiap saat kita disadarkan oleh Tuhan supaya kita terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekiranya pun diberkati Tuhan, tetaplah akui berkat-berkat itu berasal daripada Tuhan. Jangan berikan sedikit pun waktu untuk setan menyombongkan diri. Sebab orang-orang yang menyombongkan diri, kesombongan, tinggi hati adalah awal daripada kejatuhan. Saudara, tapi kerendahan hati adalah awal daripada peninggian. Tuhan akan mengangkat kita tinggi seperti burung Raja Wali, saudara yang kasih. Ya, percaya kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan memberkati kita, saudara yang kasih. Biarlah Tuhan Yesus tiap-tiap pagi tersenyum kepada saudara dan saya. Tersenyum, bangga Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Karena kita adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saya dan saudara, menguatkan kita sepanjang hari ini. Haleluya. Terima kasih. Dengan sukacita saudara, angkat nyanyian kita tadi. Saudara, ya, Engkau Yesus permata hatiku. Dialah yang paling berharga, dialah yang paling indah, dialah yang termahal dalam kehidupan kita. Dengan sukacita saudara, dengan tersenyum kepada Tuhan, pandang kepada Tuhan. Ada waktunya kita membuka mata, ada waktunya kita menutup mata ketika kita berdoa. Sekarang angkat wajahmu dengan tersenyum kepada Tuhan. Katakan kepadanya, Engkau Yesus permata hatiku, dengan sukacita. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Lagi katakan, Engkau Yesus. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Kau ku sembah, kau ku sembah Yesus, kau Allahku. Kau ku sembah dengan segenap hati. Kau ku sembah Yesus, kau Allahku. Hanya Yesus yang layak disembah. Kau ku sembah, kau ku sembah Yesus, kau Allahku. Kau ku sembah dengan segenap hati. Kau ku sembah
Hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Tiada lain yang layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Hanya Yesus yang layak disembah, hanya Yesus yang layak dipuji, hanya Yesus yang layak disanjung. Haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan, termulialah namamu ya Allahku. Ku sembah kau, ku tinggikan namamu Tuhan, ku muliakan namamu ya Allahku. Oh, rialalaba kata namo ya seredadalabalaba ya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau ubahkan hidup kami, kau pulihkan kami Tuhan. Amen. Kau berkati kami ya Tuhan, kau menjamin hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Yerena labaya sira labalabaya sandarararabaya sandarararabaya sih. Yerena labakata nararabaya sana. Terpujilah namamu ya Tuhan, termulialah namamu ya Allahku. Haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dia layak dipuji dan disembah saudara. Dia layak ditinggikan. Tidak ada yang lain. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada pertolongan. Semuanya di luar Yesus hanya pertolongan yang semu. Kenikmatan di luar Yesus hanyalah kenikmatan sesaat. Tapi bersama dengan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Saudara, ketenangan, kedamaian, keselamatan sampai selama-lamanya. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak, oh, layak dipuji, disembah. Kaulah yang berkuasa dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Nama Yesus saja saudara, namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Allahku. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan Allah yang besar, Allah yang kudus, Allah yang bertata, Allah yang berkuasa. Tahta dunia, tahta iblis itu hanya sementara. Saatnya akan Engkau robohkan dan Engkau akan tunggang balikan. Tapi tahtamu kekal untuk selama-lamanya. Bahkan Engkau bawa kami kepada kemuliaan-Mu. Engkau sambut kami dengan sambutan kasih-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Allah yang hidup. Diberkatilah Tuhan, ditinggikanlah Engkau, dan dibesarkanlah namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup,
Kami berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita saudara yang kasih. Sungguh sangat luar biasa bagi kita yang setia ikut berdoa di 2 pagi seperti ini saudara. Ya, ada kenikmatan, ada sukacita, ada damai yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita saudara. Tentu banyak orang yang membutuhkan kasih, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan damai. Oleh sebab itu, mari kita berdoa saudara, supaya saudara dan saya semuanya kita dipakai oleh Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita berdoa supaya Tuhan membangkitkan, memunculkan, mendorong kita untuk bersaksi. Dan Tuhan berikan kepada kita keberanian untuk membuka mulut kita saudara, bersaksi kepada orang-orang yang lain. Ada begitu banyak orang-orang pada saat ini saudara yang di dalam kesusahan, yang di dalam penderitaan. Bahkan Kristen sekalipun saudara, masih banyak pada saat ini Kristen yang terhilang, domba-domba Israel yang terhilang. Mereka butuh saudara jamahan Tuhan, mereka butuh pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu sekarang mari kita berdoa supaya Tuhan memakai kita semuanya yang ikut di 2 pagi ini dengan cara-cara Tuhan yang ajaib bagi kita. Apakah membagikan link 2 ini, apakah kita bersaksi secara langsung, apakah kita saudara yang kasih menunjukkan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sebab kita ini adalah tulisan-tulisan yang dapat dibaca oleh orang lain. Kehidupan kita adalah Injil kelima, tulisan-tulisan yang dapat dibaca orang lain lewat kehidupan kita. Jadi mari saudara, supaya bukan hanya kita saja yang menikmati berkat Allah ini, tapi hidup kita menjadi garam, mempengaruhi, menjadi berkat, menjadi terang. Saudara yang kasih, jangan hanya simpan saja. Tiap hari kita mendengar firman Tuhan seperti ini, firman yang luar biasa. Jangan kita seperti laut mati saudara, yang tidak pernah memberi. Tapi jadilah seperti laut Galilea yang memberikan kehidupan. Saudara, di sana banyak ikan-ikan yang memberikan kehidupan kepada masyarakat banyak. Jadilah kita menjadi pembawa berkat. Jangan hanya menikmati sendiri berkat Allah itu. Mari saudara, berdoa kita masing-masing supaya kita dipakai oleh Tuhan. Ada roh keberanian dalam diri kita untuk kita memberitakan firman Allah, bersaksi kepada orang-orang yang lain. Haleluya. Mari berdoa saudara. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau menghendaki kami menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Bangkitkan, hidupkan, taruhkan beban yang daripada Tuhan itu, beban kasih di dalam hati kami pada saat hari ini, supaya kami bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, bukan hanya kami sebagai penikmat firman Allah, tetapi kami nikmati firman Allah dan kami bagikan kepada yang lain. Ada begitu banyak jiwa-jiwa pada saat ini yang terbeban, yang terdesak, yang Tuhan, yang kesusahan, bahkan yang dalam tekanan, dalam sakit penyakit Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini kami berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengurapi kami, supaya Tuhan memberkati kami, supaya Tuhan menolong kami ya Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada pengurapan Allah Roh Kudus pada kami. Tuhan, kembali kami akan meletakkan tangan kami atas orang-orang sakit dan orang-orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Mengalirlah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Pagi hari ini ada dorongan kasih yang begitu luar biasa. Beban kasih ada dalam hidup kami untuk kami membuka mulut kami, menyaksikan Yesus adalah Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, sembuhkanlah orang-orang sakit lewat penumpangan tangan kami. Angkat tanganmu saudaraku kepada Tuhan. Tangan orang percaya, firman Tuhan berkata, tanda-tanda orang percaya meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu menjadi sembuh. Aku telah memanggil engkau, dengarkanlah, engkaulah saksi-saksiku. Kamulah saksi-saksiku, kata firman Tuhan. Oh haleluya. Berkati tangan-tangan ini Tuhan, tangan-tangan orang percaya ini. Mereka Tuhan tidak segan-segan, tetapi mereka meletakkan tangan atas orang sakit disembuhkan, orang terikat akan dibebaskan, orang lemah akan dikuatkan. Kami akan bersuka cita ya Tuhan, melihat kesaksian-kesaksian kami. Oh terjadi mujizat Tuhan, terjadi kuasa Tuhan. Oleh kami ada banyak orang yang diselamatkan, ada banyak orang-orang yang ditolong, ada banyak orang-orang yang disembuhkan, dipulihkan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami percaya kepadamu pagi hari ini Tuhan. Pagi hari ini Engkau akan memakai kami, Engkau meneguhkan kami, dan Engkau akan memberkati pemberitaan kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat
orang-orang yang membutuhkan Yesus, orang-orang yang mau dilayani ya Tuhan, sehingga mereka menjadi murid. Inilah tugas kami. Tugas kami bukan mencari makan, minum, pakai ya Tuhan, sebab semuanya itu telah Engkau sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Semuanya itu hanyalah tambahan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyediakan segala kebutuhan, keperluan kami ya Tuhan. Diberkatilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus. Untuk itu kami berdoa untuk setiap orang-orang yang kami jumpai hari ini, Tuhan, dimanapun kami berada, di perusahaan, di kantor, di pasar, di rumah, tetangga, lingkungan kami, dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, Engkau akan mempertemukan kepada kami orang-orang yang tepat ya Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Diberkatilah lingkungan kami. Oh, diberkatilah marketplace kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan limpah oleh kami Tuhan. Lingkungan kami, tempat pekerjaan kami diberkati. Sama seperti Yusuf, sama seperti Daud. Kemanapun Daud pergi, kemanapun Yusuf pergi, berkat Tuhan menyertai mereka. Sebab Tuhan menyertai mereka. Tuhan buat mereka berhasil, sebab Tuhan menyertai mereka. Kami pun demikian ya Tuhan. Engkau membuat segala usaha pekerjaan kami berhasil. Amin. Pelayanan kami berhasil. Keluarga kami berhasil. Anak-anak kami berhasil. Usaha kami berhasil. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Ini doa kami. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan pada saat ini. Kalau ada yang mengalami sakit penyakit tubuhnya pada saat ini, sembuhkan ya Tuhan. Pulihkan ya Tuhan. Jamah pada saat ini. Bangkitkan Tuhan dalam nama Yesus. Setiap doa pergumulan hamba-Hamba-Mu pada saat ini, Engkaulah Tuhan yang menjawab mereka. Engkaulah Tuhan Allah memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Bangsa negara kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan melindungi aparat yang berjaga-jaga Tuhan. Engkau berkati, lindungi keluarga mereka ya Tuhan. Tidak percuma mereka menyandang pedang ya Tuhan. Mereka yang menjalankan hukum ya Tuhan. Mereka menegakkan hukum. Berkati mereka Tuhan. Bangsa kami menjadi bangsa yang aman damai. Bangsa kami menjadi bangsa yang bersatu. Menjadi bangsa yang berdisiplin. Menjadi bangsa yang menghormati pemimpin-pemimpinnya ya Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami mengayomi masyarakat di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan Allah memberkati perekonomian kami. Tuhan Allah yang menolong, dan kesehatan di bangsa kami semakin hari semakin pulih. Tidak ada lagi pandemi ya Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit ya Tuhan. Segala sesuatu masalah-masalah di bangsa kami dapat diatasi dengan baik ya Tuhan. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan semuanya bersatu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepada Bapa. Ini seruan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan memberkati setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Diberkatilah makan minum pakaimu saudara. Amin. Diberkatilah usahamu. Diberkatilah keluargamu. Dibuat Tuhan engkau berhasil untuk melakukan segala pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala apa yang kau lakukan sepanjang hari ini. Jadilah engkau menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang percaya itu katakanlah amin. Tuhan memberkati kita semua saudara. Tuhan menolong kita semuanya. Haleluya, haleluya.